Halo semuanya, sebelum saya memperkenalkan diri saya lebih lanjut dan juga menggali topik ini lebih dalam lagi, mari kita semua pikirkan ini. Pikirkan bagaimana jika nenek moyang kita dari zaman prasejarah menemui kita pada saat sekarang. Pastinya mereka akan kebingungan dan terkejut. Dan nantinya mereka akan berkata, jadi kalian memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh informasi yang ada di dunia ini dalam genggaman kalian, tetapi kalian hanya menggunakannya untuk melihat gambar kucing saja. Yap, betul sekali. Kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana literasi digital digunakan pada saat ini. Halo semuanya, nama saya Ilham Sidratorik, seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan suatu topik yang menurut saya bukan hanya penting, tetapi juga relevan di era kita saat ini, yaitu era globalisasi modern. Tentunya topiknya adalah literasi digital. Di era di mana kita sedang digempur oleh banyaknya informasi yang beredar di luar sana, entah informasi itu berasal dari internet ataupun berasal dari media sosial, tentunya literasi digital ini memiliki peran yang cukup penting. Karena literasi digital bukan hanya berperan sebagai penopang, tetapi juga sebagai dasar dari seluruh kemampuan kita untuk memahami dan juga memilah informasi yang ada di dalam ranah tersebut. Dan nantinya kemampuan ini dapat membantu kita untuk mengembangkan bagaimana cara kita beretika dengan dalam menggunakan teknologi agar lebih bijak lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan literasi digital dan membaginya dalam 3 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan literasi digital secara definisi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat dan juga tantangan yang akan kita temui di dalam ranah ini. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan 4 pilar yang mencakup berbagai aspek penting di dalam literasi digital. Baik, tanpa perlu lebih lama lagi, mari kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi dari literasi digital itu sendiri. Literasi digital berarti adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi secara efektif. Dan kemampuan ini mencakup kemampuan membaca, menulis, serta memecahkan masalah dalam konteks digital. Tentunya di era kita saat ini, literasi digital bukan hanya akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga akan melindungi kita dari berbagai macam ancaman yang datang dari ranah tersebut. Lalu, untuk poin yang kedua, apa saja sih manfaat dan tantangan yang akan kita hadapi? Untuk manfaatnya sendiri, jika kita lihat dari aspek kehidupan sehari-hari, sepertinya literasi digital ini membawa manfaat yang cukup signifikan. Karena bukan hanya akan membantu seseorang untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dalam mendapatkan suatu informasi dan juga mempelajarinya lebih cepat, literasi digital ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka, yang nantinya dapat mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih kreatif. Dengan menggunakan literasi digital, kita dapat memilah dan juga mencari berita ataupun informasi dengan lebih baik dan efisien, yang nantinya dapat menghindari berita hoax. Namun di balik itu semua, kita juga akan menemui beberapa tantangan, seperti penyebaran berita hoax yang lebih marak, terus juga ketergantungan seseorang terhadap teknologi yang nantinya ditakutkan akan menjorok ke arah yang buruk. Karena jika seseorang sudah ketergantungan terhadap teknologi, nanti akan mengurangi cara berpikir mandiri mereka dan juga kesulitan untuk membedakan fakta dari fiksi yang berada di dalam suatu informasi ataupun berita yang nantinya pasti akan meningkatkan resiko kebocoran data dan juga privasi. Lalu untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan apa saja sih 4 pilar yang mencakup seluruh aspek penting di dalam literasi digital dan juga mendukung secara efektif. Untuk yang pertama, ada digital culture. Digital culture ini berarti ke hal-hal seperti perilaku dan juga nilai-nilai yang berkembang dari pada saat kita menggunakan suatu teknologi. Dan yang kedua ada digital skills. Seperti namanya, digital skills ini merujuk ke keterampilan seseorang dalam menggunakan teknologi, entah itu berada di level dasar ataupun berada di level kompleks. Lalu untuk yang ketiga ada digital ethics.
Digital ethics ini merujuk ke prinsip dan juga moral-moral yang ada di luar sana, di online, terhadap perilaku dari pengguna secara online. Lalu yang keempat, ada digital security. Digital security seperti namanya, aspek ini menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana kita dapat melindungi diri kita dari berbagai macam ancaman yang ada di luar sana. Dan tentunya keempat aspek ini yang merupakan pilar penting di dalam literasi digital merupakan hal-hal yang dapat mendukung penggunaan literasi digital secara efektif. Jika dijelaskan lebih singkat, intinya literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting yang dibutuhkan di era saat ini karena bukan hanya akan membantu kita dari menyelesaikan hal-hal yang akan kita temui di kehidupan sehari-hari, tetapi juga akan membantu perlindungan diri kita dari ancaman cyber, entah itu cyberbullying ataupun kebocoran data dan semacamnya. Jadi menurut saya, jika kita tidak memiliki kemampuan literasi digital pada saat ini, itu merupakan hal yang sangat disayangkan, karena hal ini dapat membantu kita untuk mendapatkan hal-hal baik yang lebih banyak lagi. Jadi, setelah teman-teman semua mendengarkan pidato ini, agar tidak terbuang sia-sia, marilah kita sebarkan pengetahuan ini ke sekitar. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Karena jika tidak memulai dari kita sendiri, maka siapa yang akan memulainya kan? Maka dari itu, mari kita sebarkan kepositifan ini ke sekitar kita. Dan kita berharap supaya nantinya literasi digital ini dapat digunakan lebih sering di dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya akan mengembangkan potensi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sidartorik, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.